Shalom bagi anak-anak ibu semua dimanapun kalian berada untuk saat sekarang. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita tetap melimpah dalam hidup kalian. Nah, di sini kita akan sampai pada pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh untuk anak kelas 6 SD dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa di rumah kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Nah, pembelajaran kita kali ini, tema yang sampai pada kita yaitu belajar dari pengalaman iman Ayub. Siapa yang sudah pernah mendengar Ayub, nama Ayub, ataupun sudah mengenal Ayub? Ataukah itu dari guru sekolah minggu, dari orang tua, ataupun dari kelas-kelas sebelumnya? Kita sudah pernah mengenal ataupun sudah pernah belajar tentang Ayub. Tetapi di sini Ibu akan menjelaskan kembali siapa itu Ayub. Kenapa kita perlu belajar dari pengalaman iman Ayub? Apa itu pengalaman iman? Pengalaman iman ataupun biasa kita lihat itu di dalam gereja kita sering dikatakan oleh pendeta misalnya pengalaman iman. Pengalaman iman itu merupakan sesuatu hal yang sudah pernah kita rasakan, kita lalui, kita tanggung di dalam Yesus Kristus dan itu menumbuhkan iman kita. Itu dia pengalaman iman. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kehidupan Ayub? Siapa itu Ayub? Di sini Ibu akan menjelaskan siapa itu Ayub kepada kalian semua. Ayub merupakan seorang laki-laki dari tanah Uz. Dia hidupnya saleh, dia hidupnya jujur, dia takut akan Tuhan. Dia itu adalah orang yang Tuhan pilih, yang diberkati Tuhan, sehingga Ayub bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayub memiliki banyak sekali hewan ternak. Dia memiliki banyak harta di dalam hidupnya. Contohnya misalnya dari hewan ternaknya, Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba. Bukan hanya itu, yang kedua, dia memiliki 3.000 ekor unta. Kemudian 500 pasang lembu dan selanjutnya 500 keledai betina. Wow, jumlah yang sangat banyak ya. Ayub juga memiliki anak. Ayub memiliki anak 7 laki-laki, 3 perempuan. Jadi jumlahnya ada 10. Dan dia memiliki 1 orang istri. Anak-anak Ayub biasanya mengadakan pesta di rumah mereka secara bergilir. Itu yang dilakukan oleh anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya yang perempuan juga diundang untuk menghadiri pesta tersebut. Begitu yang mereka lakukan secara bergilir. Kemudian keesokan harinya, Ayub pasti akan mempersembahkan korban bakaran sejumlah dari anaknya untuk korban penghapusan dosa ataupun sebagai permintaan maaf, mana tahu anaknya pernah ataupun sebelumnya melakukan dosa ketika mereka berpesta. Itu adalah kehidupan Ayub. Hidupnya damai, aman, tentram. Jadi apa yang perlu kita pelajari, Bu? Nah, Ayub juga memiliki penderitaan. Penderitaan apa itu? Jadi hidup Ayub diuji. Tuhan menguji hidup Ayub. Pada suatu hari iblis datang menghadap Tuhan, kemudian iblis berkata, ketika Ayub tidak memiliki apa-apa, apakah dia masih akan memuji engkau? Begitu yang dikatakan iblis. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Penderitaan Ayub begitu datang silih berganti. Yang pertama, Ibu akan jelaskan penderitaan Ayub. Semua hewan ternak Ayub dirampas. Dan ada banyak juga yang mati karena terkena bencana. Sehingga dia kehilangan semua hewan ternaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Ayub meninggal. Kenapa bisa meninggal ya? Karena pada suatu hari ketika mereka mengadakan pesta, angin badai topan datang sehingga itu merobohkan rumah Ayub sehingga anak-anaknya tertindih di dalam rumah itu. Yang ketiga, budak-budak Ayub dengan jumlah yang sangat banyak tadi, banyak yang meninggal karena kejadian-kejadian itu. Sehingga beberapa orang yang luput ataupun beberapa orang yang selamat. Sehingga orang yang selamat itu yang bisa mengabarkan berita duka cita itu kepada Ayub. Hewan ternaknya, anaknya yang meninggal. Sehingga itu sangat melukai hati Ayub. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Ayub mengalami penderitaan berlanjut. Apa, Bu? Penyakit barah yang busuk yang menimpa diri Ayub. Mulai dari telapak kaki hingga ke kepalanya. Itu adalah penyakit yang sangat menjijikkan. Kemudian istri Ayub mengatakan kepada Ayub supaya Ayub meninggalkan Tuhan.
karena penderitaannya. Nah, apakah mungkin Ayub meninggalkan Tuhan? Karena mungkin disuruh istri ataupun karena penderitaan yang dia alami? Bagaimana kira-kira? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak pernah mengutuk Tuhan di dalam hatinya. Ayub tidak berbuat dosa, tidak meninggalkan Tuhan, tidak berbuat hal yang kurang patut di hadapan Tuhan. Dia terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia berdoa siang dan malam kepada Tuhan. Dia adalah orang yang begitu baik. Sehingga dari ujian-ujian yang dialami Ayub, dia tidak meninggalkan Tuhan, sehingga Ayub lulus dari ujiannya. Pada suatu hari Tuhan mengembalikan keadaan Ayub. Bagaimana Tuhan mengembalikan keadaan Ayub? Semua hewan ternak yang tadi sudah mati ataupun dirampas orang, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Nah, itu dia berkat Tuhan dalam hidup Ayub. Tadi dia awalnya memiliki 7.000 ekor kambing domba, sehingga Tuhan mengembalikan 2 kali lipat menjadi 14.000. Iya, itu adalah berkat Ayub, berkat Tuhan dalam hidup Ayub. Kemudian anak-anak Ayub juga, dia memiliki anak-anak kembali. Ayub memiliki anak-anak kembali dengan jumlah yang sama, 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan. Nah, 3 perempuan itu adalah merupakan perempuan yang tercantik di negeri mereka. Bukan hanya itu saja, penyakit Ayub disembuhkan oleh Tuhan. Dia bersih dari penyakitnya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Itu dia. Jadi pada saat penderitaan Ayub itu, dia begitu sabar, tabah, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi itu yang perlu kita pelajari dari kehidupan Ayub. Bagaimana ketekunan Ayub, kesabaran Ayub. Dia terus mendekatkan diri kepada Tuhan walaupun penderitaan yang dia alami begitu sangat banyak. Nah, jadi kita juga anak-anak ibu, anak-anak kelas 6, kita diajarkan supaya kita lebih bersabar lagi ketika kita mengalami banyak pencobaan dalam hidup kita. Mungkin terkadang hal yang terjadi dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, yang membuat kita bersedih, menangis, kecewa, tapi percayalah, Tuhan pasti memiliki maksud baik di balik itu semua. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan tidak mungkin memberikan pencobaan yang melebihi batas kemampuan kita. Itu harus kita percaya. Nah, itu dia pembelajaran yang boleh sampai kepada kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, walaupun keadaan sekarang tidak seperti yang kita harapkan. Seperti saat sekarang ini, virus corona ataupun COVID-19 ini ada di negara kita, sehingga itu sangat menghambat perjalanan kita, menghambat kehidupan kita. Kita tidak boleh sekolah, tidak boleh bermain, tidak boleh kesana kesini, tidak boleh liburan. Kita harus percaya Tuhan pasti memiliki maksud baik. Kita hanya perlu bersabar menunggu waktu yang sudah Tuhan tentukan. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran ini sehingga anak-anak boleh paham dan bisa mempelajarinya secara berulang-ulang di rumah masing-masing dengan memutar video pembelajaran kita ini. Dan di sini juga Ibu sudah menyediakan beberapa latihan ataupun esai yang boleh kalian kerjakan untuk melatih ataupun untuk melatih daya ingat kalian, pemahaman kalian atas apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nanti di belakang akan Ibu tentu sudah buat soal yang boleh kalian pelajari. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Kiranya semua yang kita dengar, semua yang kita pelajari boleh bermanfaat untuk hidup kita dan boleh kita pakaikan di dalam hidup kita masing-masing. Cukup sekian pembelajaran kita. Tuhan yang memberkati, dan sebelum menutupnya, kita juga harus tetap menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita bersatu dalam doa untuk menutup pelajaran kita di rumah kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa. Shalom.